Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, ketemu lagi dengan Kang Aif, channel belajar matematika. Oke ya, kita kali ini akan melanjutkan video yang kemarin, yaitu tentang refleksi gitu ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana refleksi terhadap garis Y sama dengan X ya, gitu ya. Atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Apa itu Dek garis Y sama dengan X itu? Nah, jadi gini ya. Jadi garis Y sama dengan X itu adalah garis ini deh. Nah, yang miring ini disebut garis Y sama dengan X. Kenapa ini disebut garis Y sama dengan X? Nah, gitu ya. Karena garis ini, jadi garis ini memiliki koordinat X dan Y yang nilainya sama. Nah, coba perhatikan ini ya. Ini setiap titik yang pada garis ini, dia X Y-nya selalu sama. Ini koordinatnya 4,4 ya, ini lagi 3,3, ini 2,2 kan di sini, ini 1,1 ya kan, ini 0,0, nah ini min 1, min 1 ya, ini min 2, min 2, nah ini juga min 3, min 3. Jadi setiap titik pada garis ini memiliki koordinat yang sama ya, X dan Y nya sama, makanya garis ini disebut garis dengan persamaan Y sama dengan X. Nah ini nanti bertindak sebagai cermin. Nah, gitu dia. Oke, saya langsung aja ke contoh. Misalkan ini deh. Misalkan saya punya titik berapa ya? 3,1. Nah, 3,1 kan di sini deh ya. Nah, ini 3,1. Nah, titik ini adalah titik titik A. A dengan koordinat 3,1. Nah, gitu ya. Titik ini akan dicerminkan dengan garis ini Y sama dengan X. Bayangannya nanti berapa? Nah, gitu kan ya. Ingat gini ya. Kuncinya bahwasanya jarak cermin ke benda itu harus sama dengan cermin ke bayangan. Nah, gitu ya. Ini tegak lurus. Jadi ini kalau saya tarik ini nanti ke sini harus tegak lurus gitu. Nah, kan satu langkah ini. Ini satu, ini satu. Tepatnya berapa kan di sini nanti bayangannya. Iya kan ya. Jadi kalau pakai koordinat kartesian kan kelihatan. Ini satu langkah, ini satu langkah. Ya, gitu ya. Ternyata ini bayangan dari A. Koordinatnya berapa, Dik? Oh iya, koordinatnya adalah ini 1,3. Nah, A aksen adalah 1,3. Nah, gitu deh ya. Nah, kan mudah sekali. 31 kalau dicerminkan dengan titik Y sama dengan X, ternyata bayangannya 1,3. Ya kan? Dibalik. Nah, gitu aja deh ya. Tolong ingat-ingat ini kuncinya. Nah, ini kunci. Kalau misalkan saya punya titik A. Nah, titik A, tolong diingat, titik A ini adalah A, B. Saya cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka nanti bayangannya adalah diapakan? Dibalik ya. A, B, maka nanti menjadi B, A. Nah, itu teorinya, Dek. Nah, gitu ya. Ini saya lingkari dulu aja lah. Tak. Lah. Ini rumusnya, tolong ini diingat baik. Contohnya, misalkan saya punya titik 4,3, kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka nanti bayangannya pasti bagaimana? 3,4 dibalik. Gitu deh ya. Kalau misalkan saya punya titik A adalah min 5,6 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka nanti bayangannya adalah dibalik. Ya kan? 6 menjadi depan. Nah, 6 menjadi di depan ya. 6, min 5. Sudah selesai. Ya, bisa dimengerti, Dek? Bisa. Jadi kalau Y sama dengan X, bayangannya diapakan? Dibalik. Nah, sekarang kedua, Dek. Nah, ketiga, keempat. Nah, berikutnya. Bagaimana kalau cerminnya adalah garis Y sama dengan min X? Kalau tadi Y sama dengan X, sekarang garis Y sama dengan min X. Nah, Y sama dengan min X ini garis ini deh ya. Lah, gitu. Apa yang membedakan? Garis Y sama dengan min X itu adalah garis yang mana koordinatnya itu nilainya selalu X, Y-nya angkanya sama. Ya, ini kan min 3. Nah, perhatikan ya. Ini X-nya min 3, yang sini berapa? Kan 3 di sini koordinatnya. Ini min 3, ini 3.
ya angkanya sama tadi beda tanda. Nah, gitu ya. Ini di sini. Nah, min 2, ini berapa ini? 2. Nah, ini min 1, 1. Jadi koordinat pada titik ini, nah pada titik ini X, Y-nya angkanya sama, tapi beda tanda, ya kan? 3 min 3, 2, nah di sini 2 min 2 ya. Makanya garis ini memiliki koordinat Y. Nah, Y sama dengan min X. Kenapa? Karena titik pada sini adalah selalu angkanya sama tapi tandanya berbeda. Nah, gitu ya. Nah, yang ini nanti bertindak sebagai cermin. Nah, contoh-contoh saya langsung ke contoh aja lah. Contoh misal, misalkan saya punya titik berapa ya enaknya ya? Adalah 2,2 3,1 aja lah. 3,1 kan di sini. Nah, ini titik A adalah 3,1. Saya cerminkan. Ini titiknya, cerminnya ini. Nah, gitu kan ya. Nah, tentunya nanti jarak benda ke cermin harus sama dengan bayangan ke cermin. Nah, gitu kan ya. Bisa dengan titik, bisa. Caranya bagaimana? Nah, kamu lihat ini dia, ini ke sini. Nah, ini titik ini berapa ini titik. Lah, ya kan? Ini 1, 2, ini juga 1, 2 kan tepat nanti pasti di sini. Seret. Nah, ini koordinatnya berapa? Min 1, min 3. Nah, kan? Nah, ini tek. Jadi kan ini caranya sama. Ya kan, sama, ini sama, dan sini tegak lurus. Ternyata aksennya sama dengan min 1, min 3. Nah, kuncinya apa dek? Kuncinya ini dek. Nah, supaya diingat ini aja lah, diingat ini. Jadi kesimpulannya, nah kalau saya punya titik A ini adalah A, B gitu ya. Kok nanti dicerminkan garis Y sama dengan min E, kuncinya dibalik total. Ini dibalik 31 min 1 min 3. 3,1 menjadi min 1, min 3. Jadi dibalik tanda juga dibalik. Nah, maka nanti A aksen adalah min B. Nah, ini dibalik min B, min A. Tetapi tanda juga harus dibalik. Lah, ini saya lingkari deh. Lah, tek. Nah, contoh. Misalkan saya punya titik A adalah min 2,3. Nanti cerminnya taruhlah Y sama dengan min X. Tinggal balik aja ini ya. 3 ini ya taruh di depan, tapi tanda juga harus dibalik. Lah, maka nanti aksen adalah min 3, berapa ini? 2. 2-nya di belakang, tandanya terbalik. Ya, jadi negatif menjadi positif. Positif menjadi negatif, dibalik total. Misalkan saya punya B ya 4, min 5, seret, cerminnya Y sama dengan min X. Maka nanti B aksen sama dengan ini dibalik. Min 5 berubah menjadi positif ya pinter. 5, berapa ini? 4-nya min 4 dibalik total. Bisa dimengerti dek? Bisa. Itu pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Pencerminan selanjutnya dek. Lah, refleksi selanjutnya tek. Lah, kelima. Refleksi terhadap garis X sama dengan C. C itu sebenarnya apa, Dik? C itu sebenarnya dia adalah sebuah bilangan. Saya sudah memberikan contoh ini. Nah, garis yang warna ini. Nah, yang warna hijau tua ini adalah garis X sama dengan berapa? Ada X sama dengan 3. Gitu ya. Jadi garis ini memiliki persamaan X sama dengan berapa? 3. Kenapa? Karena dia memotong di X sama dengan 3. Atau setiap koordinat di garis ini X-nya selalu 3 deh. Ya, ini 3, min 5, 3, min 4, 3, min 2, 3,1, 3,2, 3,3. Karena X-nya selalu 3, maka garis ini memiliki persamaan X sama dengan 3. Ya, ini nanti bertindak sebagai cermin. Nah, contoh. Nah, saya langsung ke contoh aja. Misalkan saya punya titik ini deh. Ini aja lah. Nah, ini A. Nah, gitu ya. Ini adalah A. A ini ordinatnya berapa ini? 5,2. 5,2. Nah, gitu ya. Saya cerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Dicermin garis ini.
X sama dengan 3. Nah, kan kalau secara aslinya kan dihitung ini jaraknya harus sama. 1, 2, lurus gitu kan ya. 1, 2, 2 langkah, 1, 2. Tentunya bayangannya di sini. Nah, ini adalah B, A aksen. Nah, berapa ini? Ya, 1,2. 1,2. Nah, gitu ya. Ternyata di sini berarti kan perubahannya deh ya. Ini. Nah, dari 5 menjadi 1. Ternyata yang belakangnya tetap. Yang rubah yang mana? Yang X-nya. Nah, kenapa? Karena cemirnya X sama dengan C. Nah, gitu ya. Lah, perubahannya bagaimana, Dek? Nah, tentunya nanti kalau angkanya besar harus menggambar kan kesulitan. Ya, akan tidak efisien. Nah, kuncinya gini, Dek, dengar. Nah, dilihat ya, dari 5 menjadi 1. Cerminnya X sama dengan 3. Caranya 2 kali 3. Ya, 3 ini kamu kalikan 2. 2 kali 3 berapa? 6. 6 kurangi 5. Berapa? 1. Nah, gitu deh ya. Bisa dimengerti. 2 kali cermin dikurangi titik asal. Dalam itu dengan baik-baik. Atau saya tulis saja. Konsepnya gini deh. Kalau misalkan saya punya titik A itu adalah A, B. Gitu ya. Nanti dicerminkan terhadap garis X sama dengan C. Maka yang rubah yang X-nya. Tolong diingat, yang rubah yang X-nya. Nah, maka nanti A aksen sama dengan X-nya berubah. Ya, dari A nanti menjadi XC. 2C ini kamu kalikan 2. 2 cermin ini kali 2 dikurangi titik asal A, dikurangi A. Koma apa? B, yang belakang tetap. Nah, iya, pintar, mudah sekali. Ini saya lingkari. Contoh. Misalkan saya punya A 4,5, cerminnya X sama dengan berapa ya enaknya? 6. Maka nanti aksennya berapa? X-nya yang rubah, 4-nya berubah, 5-nya tetap. Nah, rubahnya bagaimana? Ini kamu kali 2. 2 kali 6, 12. 12 kurangi 4. Nah, berapa? Iya, pintar 8. 8,5. Nah, belakang tetap. Nah, saya punya B misalkan 2,3. Saya cerminkan terhadap X sama dengan 4. Nah, maka nanti bayangannya berapa? Nah, cerminnya 4. 4 kali 2. 2 kali 4, 8. 8 kurangi 2, 6. Nah, 6, berapa? 3. Nah, pintar, bisa dimengerti? Bisa. Terakhir. Ini deh. Terakhir. Nah, bagaimana kalau cerminnya adalah Y sama dengan C? Nah, karena Y sama dengan C, maka nanti memotong sumbu Y. Ya kan? Di sini memotong sumbu Y di titik Y sama dengan 3. Maka garis ini memiliki persamaan Y sama dengan 3. Lah, berarti ini C-nya berapa? C-nya nilainya 3. Nah, caranya sama deh. Nah, misalkan gini, misal saya ambil ilustrasi saja gitu ya. Misalkan saya punya titik ini deh. Ini 5,4. Nah, titik A adalah 5,4. Cerminkan terhadap Y sama dengan 3. Nah, bayangannya berapa? Kita 1, 2 kan di sini. Nah, A aksen menjadi berapa ini? Oh, ini salah ini ya, 4,5. Sorry lah, 4,5. Sorry. Ini 4,5. 4,5 dicerminkan Y sama dengan 3. Bayangannya berapa ini? Iya, 4,1. Nah, 4,1. Yang rubah yang mana deh? Dari 5 menjadi 1. Nah, ternyata yang rubah yang belakang mengikuti ininya. Nah, yang depan tetap. Rumusnya sama. Ini kamu kali 2. 2 kali 3, 6. 6 kurangi 5 berapa? 1. Nah, gitu deh ya. Secara umum nanti dituliskan dengan jika saya punya A adalah A, B. Saya cerminkan terhadap Y sama dengan C, maka nanti yang depan tetap. Nah, aksen adalah A, 2C, 2 cermin dikurangi B. Nah, yang belakang. Nah, gitu deh ya. Bisa dimengerti? Bisa. Ini saya lingkari. Itu aja.
Misalkan saya punya A ini adalah 4,2, saya cerminkan terhadap garis Y sama dengan 5. Bayangannya bagaimana, Dek? Yang depan tetap 4, yang belakang rubah. 2 kali 5, 10. 10 kurangi 2, 8. Sudah selesai. Bisa dimengerti? Bisa. Semoga ada manfaatnya. Itu saja. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.